billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih dipertemukan kembali. Semoga kita semuanya hidup dalam keberkahan dan semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapangkanlah dadamu. Untuk pada hari ini kami akan memberikan sebuah judul, yaitu lapangkanlah dadamu. Di dalam hidup manusia ini, dalam menghadapi situasi yang serba sulit, situasi yang serba kekurangan, situasi yang mungkin pada saat ini membuat kita semuanya ada yang terpuruk, apalagi pada zaman seperti ini, di mana kita dihadapkan oleh banyaknya persoalan-persoalan, konflik-konflik, baik konflik di dalam kita bergaul di masyarakat, konflik di kantor, di pasar, dan lain-lain sebagainya, apalagi kita menghadapi konflik di dalam rumah tangga sendiri. Begitu pula saat ini juga kita dihadapkan oleh banyaknya pengangguran-pengangguran, sedangkan lapangan pekerjaan sangat sulit didapatkan. Ekonomi semakin seret, banyak PHK di mana-mana. Sedangkan urusan rumah tangga kita harus penuhi, dan itu tidak boleh tidak. Harus kita penuhi, karena apalagi sebagai seorang laki-laki adalah merupakan kewajiban. Tidak boleh tidak hal seperti itu. Itulah yang membuat manusia, kebanyakan manusia ini menghadapi stres. Bahkan banyak manusia ini yang mengalami gangguan jiwa atau mengalami gangguan mental, sehingga tidak sedikit juga manusia yang dilarikan ke rumah sakit jiwa. Ya karena apa? Ya karena urusan-urusan duniawiya, yang mereka hanya fokus kepada urusan duniawiya, sehingga menyesakkan hati, menyempitkan hati, dada ini menjadi sesak. Di mana hal tersebut yang mengakibatkan sebagai dampak bahwa banyaknya kriminal-kriminal di mana-mana. Itu penyebabnya. Tetapi hal itu juga sesungguhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita manusia
mau tidak mau harus menerima kehendak itu. Mau tidak mau harus menerima keadaan seperti itu. Bahwasanya sesungguhnya adalah semuanya kehendak, semuanya keadaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita seharusnya sebagai manusia ya harus bisa menerima, tidak bisa tidak, harus bisa menerima. Lapangkanlah dadamu, saudara-saudaraku. Pasti jika kita mengalami keadaan kesulitan, kesusahan, ketidakenaan, itu pasti hati kita mengalami sesak, seolah-olah banyak yang terkadang dilakukan bunuh diri, yaitu akibat tidak bisa lapangnya dada ini, tidak bisa luasnya hati manusia tersebut. Jika itu dibiarkan, jika itu tidak diperhatikan oleh golongan manusia, yang namanya memikirkan duniawiya ini tidak ada ujung pangkalnya. Selama manusia itu bercinta terhadap dunia, selama manusia itu hanya memikirkan duniawiya saja, memikirkan jasad ini, selama itu pula manusia tidak pernah mengalami yang namanya kelapangan dada. Yang pasti walaupun hartanya banyak, melimpah ruah, bahkan ibarat kata dimakan 7 turunan tidak habis-habis, tatkala manusia itu masih hanya memikirkan jasad, jasmania ini, sudah dipastikan tidak akan pernah puas, bahkan tidak pernah bisa lapang dadanya. Lapangkanlah dadamu, saudara-saudaraku. Luaskanlah hatimu. Lalu untuk melapangkan dada dalam situasi apapun itu ada 2 hal. Ini yang harus diperhatikan oleh saudara-saudaraku. Apa yang diperhatikan 2 hal itu? Yang pertama adalah bangunkanlah ketakwaanmu kepada Tuhan yang Maha Esa. Bangunkanlah ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sering melakukan pengembangan ilmu ataupun laku kita. Apalagi yang dilakukan secara terus-menerus atau istiqomah. Untuk bisa takwa, untuk bisa bertakwa, kita manusia pertama-tama harus diperhatikan, yaitu rohaniyah kita secara paksa dan dipaksakan. Yang memaksa siapa? Yang memaksa yaitu ya diri sendiri. Jangan kita menuruti hawa nafsu,
jangan hanya menuruti kita karena malas sehingga kita tidak bisa melakukan takwa. Untuk pertama ya harus dipaksakan. Itu setelah kita paksakan badan kita, jasad ini dipaksakan, maka nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa. Karena segala sesuatu itu tanpa dipaksa ya tidak mungkin. Karena kalau hanya menuruti hawa nafsu itu mah sukanya yang enak-enak. Seperti halnya kalau kita belajar mobil atau motor atau apapun, tanpa kemauan diri kita di dalam hati, tanpa ada paksaan dari rohani kita ini, ya tidak akan bisa. Sampai kapanpun tidak akan bisa. Belajar apapun itu. Apalagi kaitannya dengan ketakwaan dalam diri manusia tersebut. Harus dipaksakan. Karena itu adalah kunci pertamanya. Perbaikilah terus-menerus ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah biasakanlah hati ini untuk menerima apa adanya. Tetapi hal ini pasti akan sulit dilakukan oleh seseorang manusia tatkala diri manusia itu belum membangun ketakwaannya terhadap Allah terlebih dahulu. Yang namanya sifat menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah terhadap diri kita itu tidak mudah. Sebab Allah tidak mungkin hanya memberikan kesenangan-kesenangan saja. Tetapi tatkalanya atau tetapi Allah juga pasti akan mendatangkan ketidaksenangan menurut diri manusia. Itu pasti. Karena ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Yo ada enak, yo ada tidak enak. Ya itu pasti dihadapkan oleh setiap manusia. Disadari atau tidak, ya itu pasti terjadi. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Dari dua hal di atas, manakala kita mau bangun di dalam diri kita ini, bisa kami pastikan bahwa hatimu menjadi tenang atau menjadi lapangnya dadamu ini. Ya harus dipraktekkan. Yang pertama dipaksa untuk kita supaya bertakwa. Yang kedua harus menerima apa adanya. Ya itu harus kita paksakan dan kita biasakan. Lama-lama terbiasa. Kalau dua hal itu sudah dipegang, maka hati kita bisa menjadi lapang. Kalau ini sudah terpupuk dengan baik di dalam hatimu, maka walaupun Allah mendatangkan apapun, walaupun Allah mendatangkan musibah, yang mungkin saja musibah itu 1000 kali lipat, tidak akan menjadikan efek di dalam hatimu. Tetapi perlu garis bawahi, hal ini tidak akan bisa langsung bisa terjadi
pada seseorang hamba. Manakala hamba tersebut tidak membiasakan dalam ketakwaannya, karena antara ketakwaan dan bisa menerima apa adanya itu adanya saling berkaitan. Jika takwa itu sudah dibangun, secara otomatis bisa menerima apa adanya. Nanti akan berangsur-angsur muncul di dalam hatimu. Dua hal inilah yang akan bisa menjadikan hatimu bisa lapang dada. Sebab di situ ada suatu makom di mana tidak bisa menyalahkan terhadap siapapun, walaupun secara syariat orang lain itu berbuat tidak baik atau orang lain itu berbuat salah terhadap kita. Ini ada satu makom, di mana makom itu manusia sudah sampai di makom musyahadah atau sudah ma'rifatullah. Manakala diri manusia itu sudah sampai makom itu, sabar itu pasti akan datang dengan sendirinya. Dikasih musibah, ya senyum. Dikasih nikmat, ya tersenyum. Dikasih taat, ya senyum. Dikasih tidak enak, ya tersenyum. Dihadapkan apapun, manusia tatkala sudah bisa ma'rifatullah, maka bisa dipastikan hati beliau itu menjadi lapang dada secara otomatis. Itu sudah pasti. Nah, itulah makom yang namanya makom musyahadah Allah. Semua apa yang dihadapkan terhadap Allah bagi dirinya akan tenang dan selalu berlapang dada. Akhirnya orang lain yang tidak paham dianggapnya kita itu sudah gila. Dianggapnya orang lain yang tidak mengerti kita ini tidak waras. Karena apa? Dikasih enak senyum, dikasih tidak enak senyum, dikasih musibah senyum. Akhirnya orang lain menganggap kita ini stres alias gila, seolah-olah kita ini tidak membutuhkan apa-apa. Yang kalau dikaitkan dengan sifat manusia, ya pasti kita ini semuanya mau yang enak-enak. Tetapi beliau-beliau kekasih-kekasih Allah itu sudah sadar dan menyadarinya bahwa semuanya itu hanyalah sebuah ujian semata. Karena disadari bahwa hidup di dunia ini tidak kekal abadi. Akhirnya dibuat enjoy saja. Beliau-beliau mengerti siapa yang berbuat, siapa yang berkehendak, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bahwasanya makom seperti ini tidak mudah kita raih.
Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, lapangkanlah dadamu, atau kalau bahasa Jawa, nerimolah ing pandum. Kelas-kelas seperti itu dianggapnya orang awam sudah ekstrim. Terkadang kalau ditanya seperti itu, bagi mereka dianggapnya tidak masuk akal. Karena mereka apa yang dirasakan? Ibarat kata mereka itu kalau dimasukkan neraka, ya mereka itu tersenyum. Dimasukkan surga, ya tersenyum. Dan hal ini tidak sembarang orang mampu melaksanakan. Apakah semuanya manusia bisa seperti itu? Apakah semuanya manusia bisa di dalam maqam musyahadah ma'rifatullah? Jawabannya pasti bisa. Asalkan di dalam diri manusia tersebut benar-benar ingin mencapainya. Karena Allah nanti yang akan menuntun sendiri. Entah itu berapa lama, ya terserah Allah. Karena semuanya hidayah dan kehendak itu yang menunjukkan jalan hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Semuanya bisa. Dengan syarat, yaitu yang pertama tadi, kita bangun takwanya. Dan yang kedua, biasakanlah menerima apa adanya yang diberikan Allah. Jangan suka mengeluh, jangan suka sakit hati. Jika manusia ini dalam dirinya masih suka mengeluh, masih suka sakit hati, tidak senang melihat orang senang, tidak senang melihat orang yang senang, atau senang melihat orang yang susah, itu artinya manusia tersebut belum dikatakan bertakwa. Walaupun jasad ini terkadang mereka rajin beribadah sholat, walaupun terkadang jasad ini suka menyumbang, suka beramal di mata manusia, tetapi jika dirinya ini masih duduknya di syariat, masih mengaku-ngaku bahwa hamba ini bisa segala-galanya, bisa dipastikan manusia itu tidak pernah lapang dada. Tidak mungkin memiliki lapang dada, apalagi memiliki ketenangan jiwa. Itu bisa dirasakan di dunia ini tatkala kita masih hidup. Apalagi lebih-lebih nanti sejatinya neraka yang sebenar-benarnya setelah kematian jasad ini pasti akan mengalami namanya penyiksaan atau membuat sesaknya nafas di dada. Untuk itu, saudara-saudaraku, bangunlah takwamu dan biasakanlah menerima apa adanya, supaya hatimu bisa berlapang dada. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada hari ini sedikit yang saya sampaikan tentang tema lapangkanlah dadamu,
walaupun sedikit, mudah-mudahan menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang sederhana seperti ini yang mudah-mudahan ditularkan kepada saudara-saudaranya yang belum mengerti, untuk mereka bisa melihat tentang pemahaman ajaran-ajaran kerohanian, ajaran-ajaran di mana ajaran yang mengesahkan Tuhan. Saudara-saudaraku, cukup sekian. Saya akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum manasibi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.